Oke, masih bersama Edi Selalu di Hati yang selalu kesana kesini mencari informasi juga motivasi. Hari ini kedatangan tamu khusus yang selalu kehabisan waktu. Inilah Mas Uki Juli Setiawan. Halo Mas Uki. Halo. Oke. Sehat selalu Pak Edi Selalu di Hati. Iya. Mas Uki ini saya kenal sudah lama banget ya Mas Uki ya. Multi talenta di bidang olahraga, dan hari ini kita akan khusus membahas tentang para layang karena ternyata pemirsa di Gerobokan ini sudah ada cabang olahraga para layang dan venue-nya di Jatipun. Mas Uki, bagaimana ini Mas Uki ini kan dulunya atlet gulat ya, atlet gulat, kok bisa berkecimpung di para layang itu awalnya gimana? Ya. Oke, terima kasih Pak Edi Selalu di Hati. Iya. Karena saya akan bercerita tentang asal muasal kenapa saya mencintai atau melakukan para layang. Para layang ya. Jadi pada waktu itu di tahun 2006 saya masih menjadi atlet pelada gulat Jawa Tengah. Ya. Waktu itu mempersiapkan di Prapon di Papua. Jadi sebenarnya kenapa saya suka para layang, karena kebetulan selain atlet gulat saya adalah salah satu yang suka mencintai alam. Oh, basicnya ya, jadi awalnya cinta alam dulu cinta ya. Alam. Cinta alam, dan jelas bahwa para layang ini berkaitan dengan alam ya. Alam ya. Ada rasa situ, karena kalau tidak salah para layang juga berkaitan dengan mengetahui kecepatan angin juga ya, kecepatan angin. Tapi ada alatnya atau pakai rasa itu? Tetap rasa dulu, Pak. Rasa dulu. Setelah itu saya melihat memang salah satu olahraga dirgantara yang paling murah kita bisa terbang adalah para layang ya. Para layang. Oke, Mas Uki, nah untuk saat ini ya, sebelum dibukanya venue di Jatipun itu kan juga Mas Uki yang mengusulkan. Itu sebelumnya kan sudah ada prestasi nih di Gerobokan, di Porprov kemarin. Itu latihannya di mana dulu? Ya, kebetulan ini atlet-atlet kita adalah junior saya pada waktu di kuliah. Di kuliah jurusan ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang. Yang dulunya SIKIP. Dan kebetulan di salah satu jurusan itu ada yang namanya mata kuliah yang namanya olahraga lingkungan hidup. Olahraga lingkungan hidup. Betul. Ya, dan pengampu dosennya adalah Pak Sahri, itu adalah salah satu dosen saya, dan yang satu Pak Nanang, itu salah satu angkatan dengan saya. Oke. Nah itu tadi, maksudnya latihannya di mana itu? Ya, latihannya kalau untuk di Jawa Tengah itu banyak set ya, Pak Edi. Jadi yang sering anak-anak lakukan latihan itu adalah yang satu di Kemuning. Di Kemuning Argoyoso di Karanganyar. Oh ya, waktu itu saya pernah tandem itu ya. Ya, waktu itu Pak Edi ditandem sama salah satu atlet andalan Gerobokan, Mas Moh Solikul Hadi. Oh, Moh Solikul Hadi ya. Itu atlet PON juga ya? Ya, kebetulan kemarin dia menjadi tim PON Jawa Tengah di Papua dan mendapatkan prestasi mendapatkan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di kategori bergu di para layang. Nah, itu kan waktu cerita-cerita waktu saya tandem itu ya. Itu kan saya agak maksa karena harusnya saya datang jam 1:30, tapi ternyata sampai sana kan 3:30 sore. Anginnya sudah tidak memungkinkan, tidak beraturan. Wabut turun, dan saya maksa Mas Adi, sebenarnya apa ini bahaya Pak? Nah saya kan pemberani nih. Mereka, Mas nggak apa-apa Mas. Ya, terus akhirnya begitu ada jeda kabut aman langsung turun, tapi ternyata uangnya luar biasa. Kata atletnya itu, seandainya anginnya itu normal, saya bisa terbang sampai 30 menit. Betul. Dan itu hanya 5 menit akhirnya karena didorong anginnya tidak aman. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, bisa tandem, bisa terbang dengan para layang. Nah itu Mas Uki, berapa sih harga payung kayak gitu untuk menjadi atlet lah, taruhlah modelnya itu untuk payung, berarti kan modelnya payung ya? Payung itu harganya sampai berapa Mas? Iya, sebenarnya ada beberapa perlengkapan
untuk terbang Pak Edi. Yang satu adalah payung single. Payung single untuk KTM atau akurasi itu namanya. Itu payung. Yang kedua adalah harness. Harness itu tasnya. Oh, tasnya. Tasnya sekaligus kalau darurat ya. Tas dan payung cadangan. Payung cadangan ya. Payung darurat itu ya, satu. Terus yang ketiga adalah helmnya. Oh, helm ya. Untuk komplit satu set kalau katakanlah baru semua ya. Iya, baru semua itu. Kalau baru semua itu di angka sekitar 45. Oh, 45 ya. Lah, berarti kan gini, udah olahraga belum populer lah, belum populer, kemudian untuk suka saja juga budgetnya mahal. Nah, itu bagaimana strategi Mas Uki bisa menggait atlet lokal atau masyarakat untuk bisa mencintai atau bisa berminat di olahraga para layang ini? Ya, jadi karena ini kita kan sudah ada set tempat take off di Jatipuhun. Ya. Dan saya sudah modal punya sampah dulu ya. Sudah ada tempat take off-nya. Dan kemarin kita juga sudah ada calon atletnya. Memang saya di sini selaku ketua para layang, saya mau melatih atlet lokal kita, terutama atlet yang lokasinya di Jatipuhun. Kenapa? Karena kalau mereka itu nanti bisa terbang, nanti atlet ini yang akan bisa melakukan latihan setiap hari di Jatipuhun. Dan itu bisa menarik masyarakat sekitar menarik wisata, menarik masyarakat untuk biar kita tahu bahwa oh ini adalah para layang. Dan ini adalah salah satu komitmen kami, komitmen pengurus, pelatih dan atlet senior para layang, bahwa yang penting kita punya dulu yang namanya calon atlet. Punya calon atlet dulu. Kalau yang sudah mau belum tahu sampai ya, karena termasuk olahraga resiko, maksudnya olahraga saya menanggulan meskipun saya waktu nyoba ini juga mikir wedi, tapi ternyata anak saya, teman saya tak suruh juga berani. Ya, berarti kan ketika mau tok itu sudah modal ya sebenarnya ya. Nanti kalau sudah ada yang mau, nanti mulai dari kita latihan sampai mendapatkan lisensi PL1, sampai nanti kita ada payung, nanti akan kita fasilitasi. Karena ini adalah sudah komitmen bersama antara teman-teman pengurus, atlet senior dan pelatih dalam rangka regenerasi. Iya, salah satunya adalah untuk regenerasi. Terus lisensi tadi bicara lisensi P1 ya? PL1. PL1 itu apa itu? PL1 adalah pilot 1. Oh, pilot 1. Iya. Nantinya kalau dapat lisensi berarti kompetensinya seperti apa? Ya, dia harus melakukan yang namanya first jump. First jump itu terbang, landing, langsung terbang, landing, itu namanya first jump. Oh, pilot tapi ketepatan apa sudah ada? Yang bisa terbang, dia bisa terbang sendiri, terus dia bisa landing di tempat yang sudah disiap. Kalau nyungsep, kan aku kemarin lihat yang nyungsep di Kemuning itu kan ada atlet dari Wonogiri yang rame-rame belajar itu nyungsep di kebun teh. Berarti belum bisa dapat lisensi. Itu ada beberapa kali Pak Edi, jadi tidak harus sekali. Jadi paling tidak minimal atlet itu melakukan first jump itu bisa sampai 30 kali. 30-40 kali. Nanti yang memberikan lisensi adalah yang namanya instruktur. Nanti instruktur itu yang memberikan lisensi. Atlet ini layak tidak untuk diberikan pilot 1 atau PL1. Karena itu menjadi bentuk tanggung jawab sebagai instruktur dan juga bentuk tanggung jawab kita sebagai pengurus kepada calon atlet. Sudah dapat lisensi PL1 berarti sudah melangkah sebagai atlet. Berarti calon atlet itu harus punya lisensi. Iya, kalau PL1 adalah sudah menjadi atlet junior. Iya. Dan sekarang ini memang terutama program dari para layang Jawa Tengah dan para layang pusat itu kita mau memasyarakatkan yang namanya para layang. Ya, makanya kejuaraan yang junior atau PL1 ini sudah diperbanyak. Ya, terus gini Pak Suki, sampai saat ini yang di luar atlet yang sudah senior ada berapa nih atlet junior atau yang belum PL1 ataupun yang sudah lolos PL1? Ya. Kalau ini kita calon atlet ya.
calon atlet yang kita punya itu baru dua. Baru dua. Itu pun udah bagus ya. Itu ya sudah bagus. Kebetulan satu cowok satu cewek. Ini kita menunggu musim terbang. Musim terbang itu ya mungkin di bulan April sampai bulan September. Dan juga menunggu instruktur kita untuk memberikan pelatihan kepada calon atlet kita. Itu yang calon atlet kita. Terus yang kedua yang atlet PL1 kita itu sudah ada dua. Atlet PL1 kita itu junior dan kemarin sudah kita kirimkan ke Troy itu Trip of Indonesia di Sulawesi Tengah, di Bukit Lolaro Parigi Sulawesi Tengah. Sudah dikirim ke sana ya. Dan di tahun ini ada 7 event Troy untuk atlet para layang yang PL1. Ya. Terus kayak Pak Mas Mosoil itu udah kategorinya udah atlet ya kalau itu. Iya, kalau Mas senior ya termasuk. Sudah senior dan Mas Soil itu sudah master tandem. Oh, master tandem. Iya. Dan ceritanya gini Mas. Kalau sudah master tandem kan dengar-dengar juga bisa selain jadi atletnya kan juga bisa mencari duit dengan cara jadi master tandem itu ya buat di tempat wisata itu. Benar ya berarti ya? Betul Pak Edi. Jadi sebelum pandemi menyerang Indonesia, itu COVID menyerang Indonesia, Mas Hedi ini adalah salah satu master tandem yang ada di Riuk, Bali. Oh, Riuk Bali itu di Pantai Pandawa. Dan konon ini hanya ngomong-ngomong kosong tapi sebulannya itu kalau seharinya itu dia bisa menerbangkan wisatawan asing maupun wisatawan lokal itu 10 sampai 20 orang seharinya. Nah, berarti sebulannya banyak orangnya itu bisa sampai 10-20 juta dia dapat per bulan. Wah, ya jadi luar biasa. Jadi selain jadi ketika sudah pensiun jadi atlet pun ataupun masih jadi atlet di waktu-waktu senggang bisa untuk mencari uang gitu loh. Betul. Itu Mas Hedi. Tapi ya berarti itu sebelum pandemi, ketika pandemi ya terkurang ya. Dan setelah ini ada pandemi, kebetulan kemarin kan pas pandemi juga pas persiapan PON, jadi ya jelas pendapatannya merosot. Akhirnya dia fokus di PON dan tandemnya hanya di Kemuning. Kalau di Kemuning karena masih banyak wisatawan lokal ya. Dan kita juga kadang membuka yang di mana? Di Jatipohon. Jatipohon sudah buka juga ya? Sudah pernah kita uji coba. Seandainya ada masyarakat Gerobokan atau masyarakat yang ke sana terus pengen tandem itu berapa itu biayanya? Itu kalau untuk di Jatipohon kemarin kita juga sudah koordinasi dengan pihak Bumdes Jatipohon dengan pelaku wisata karena saya juga bekerja sama dengan teman-teman yang di sana. Nah, saya yang mengelola itu kisaran 350 ya. Itu fasilitasnya berarti dia mulai dari parkiran dia sudah dijemput jeep dibawa naik ke atas terus tandem dia terbang soring nanti. Durasi berapa menit itu? Kalau durasinya kalau anginnya bagus bisa sampai 15 sampai setengah jam, 15 menit sampai 30 menit. Tapi kalau anginnya mungkin kecil ya paling tidak lebih 5-10 menit. Jadi kita jualnya itu sensasi terbangnya, sensasi terbangnya. Dan kalau biasanya kalau pertama juga nggak mau lama-lama juga sih, harus bisa punya dokumentasi pernah terbang kayak gitu kalau biasanya di masyarakat awam. Terus turun, landing, dijemput lagi, naik lagi ke parkiran. Itu hanya 350. Termasuk ada foto-foto juga. Dikasih foto juga. Karena dari 350 itu bukan hanya untuk pilot dan payungnya. Ya buat pengelola juga. Ya jeep tadi. Betul. Pemirsa murah banget, 350 bisa terbang, bisa selfie. Merasakan sensasi terbang. Naik jeep, nanti ketemunya. Kalau nggak masuki ya di sana sudah ada pengelolanya. Sudah ada. Oke, yang terakhir masuki kalau tidak salah ini kan tahun 2023 ini kan ada Porprov dan para layang salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan ya di Porprov ini. Targetan para layang Gerobokan itu gimana? Kita melihat pengalaman di Porprov tahun kemarin di Solo ya. Di Solo itu kita menurunkan
atlet. 6 atlet dan yang kita raih adalah 1 emas, 6 perak. Ya, dan harapan ke depan di Porpor nanti kita jadi tuan rumah, minimal kita bisa mendapatkan 2 emas. 2 emas. Ya, kenapa saya yakin seperti itu? Karena saya melihat potensi atlet kita itu sudah sangat matang, sudah sangat mumpuni. Karena dari 4 atlet yang kita punya adalah semuanya master tarung. Oh, dan spesialis di cabang itu kan ada kelas-kelasnya, berarti kelas tandem juga ya nanti? Ada tandem perorangan, ada tandem bergu. Nanti kita ada tandem bergu. Pokoknya hampir sama dengan nomor-nomor yang di PON Papua kemarin. Berapa emas yang dipertandingkan kalau regulasi yang kemarin? Itu rencana kita akan pertandingkan ya di angka 12 sampai 14 nomor. 12 itu ketika kita bukan target 2 pun udah bagus ya, karena sudah merata sekarang. Sudah merata. Betul. Oke Mas Uki, kapan-kapan kita sambung lagi. Asik juga ngobrol tentang para layang. Terima kasih kehadirannya Mas Uki ya. Nanti kapan-kapan saya juga terbang 350 ya. Siap, pokoknya harus terbang Pak. Oke, terima kasih. Tetap coba Mas Uki pantau channel. Jangan lupa pantau channel, like, subscribe dan komen di channelnya Pak Edi yang selalu di hati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.